Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Abdul Hadi Ilman, pada mata kuliah Ekonometrika 1. Pada video kali ini, kita akan mendiskusikan tentang regresi dua variabel yang terkait dengan masalah estimasi. Sebagai sebuah pengantar, metode LS biasa dikaitkan dengan Carl Friedrich Gauss, seorang matematikawan Jerman. Di bawah asumsi tertentu, OLS memiliki beberapa sifat statistik yang sangat menarik yang telah menjadikannya sebagai salah satu metode analisis regresi yang paling kuat dan populer dan paling banyak digunakan tentunya. Untuk memahami metode ini pertama-tama, kita akan menjelaskan prinsip OLS. Mari kita kembali mengingat PRF atau Population Regression Function dari dua variabel. Kita mengingat bahwa YI sama dengan beta 1 plus beta 2 XI plus UI. PRF ini kemudian ternyata tidak bisa langsung diamati kalau kita tidak mempunyai data populasi. Seringkali kemudian kita memperkirakannya menggunakan data sampel, yang kemudian fungsi regresinya kita sebut sebagai fungsi regresi sampel. Maka kita akan mendapatkan YI sama dengan beta hat 1 plus beta hat 2 XI plus U hat I. Tanda hat atau topi di atas beta dan U itu menunjukkan bahwa ini digunakan untuk pada data sampel. Atau kita bisa membuatnya YI sama dengan Y hat I plus U hat I. Ini menunjukkan bahwa ada suatu kondisi yang memungkinkan di mana antara YI yang sebenarnya dengan perkiraan atau estimasi YI-nya itu berbeda karena ada errornya di sini. Di mana Y hat I adalah nilai estimasi rata-rata kondisional dari YI. Tetapi bagaimana SRF itu sendiri ditentukan? Jadi bagaimana kita menentukan SRF itu? Pertama, kita mencoba menyatakan persamaan 263 ini, persamaan ini, sebagai seperti ini, bahwa U hat I sama dengan YI dikurangi Y hat I. Artinya ini adalah simpangan atau error atau perbedaan yang terdapat antara nilai YI yang sebenarnya dengan nilai ekspektasi YI-nya pada sampel. Kita bisa membuatnya YI minus beta hat 1 dikurangi beta hat 2 XI. Nah, sekarang diberikan sejumlah N pasang pengamatan, artinya ada observasi sejumlah N pada Y dan E, kita ingin menentukan SRF sedemikian rupa sehingga sedekat mungkin dengan Y. Untuk itu, kita dapat mengadopsi kriteria berikut ini. Pilihlah SRF sedemikian rupa sehingga jumlah residu yaitu UI hat gitu ya, sama dengan YI minus Y hat I yang sekecil mungkin, karena kita ingin errornya itu adalah kalau bisa 0 mungkin, misalkan gitu ya. Nah, akan tetapi ini bukan kriteria yang sangat baik. Bagaimana kita bisa tahu? Nanti kita akan menggunakan gambar ini sebagai acuan gitu ya. Jika kita mengadopsi kriteria UI yang di atas tadi gitu ya, gambar 31 menunjukkan bahwa residu U2, ini U2, dan U3, serta residu U1 dan U4, ini mendapatkan bobot yang sama dalam jumlah. Jadi kalau jumlahkan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 misalkan gitu ya. Padahal jarak antar U1 dengan U2 itu berbeda terhadap SRF-nya. Yang kedua, konsekuensi dari ini adalah bahwa sangat mungkin bahwa jumlah aljabal dari U1 kecil sekali. Jadi U hat I gitu ya. Kecil atau bahkan bisa 0 meskipun U hat I-nya tersebar di luar sekitar SRF. Jadi ini kan positif, ini negatif misalkan, ini positif, ini negatif. Maka kemudian sigma UI hat-nya, penjumlahannya itu bisa sangat kecil karena saling menghilangkan positif dan negatifnya atau bahkan bisa 0. Nah, untuk melihat ini misalkan U1, U2, U3 dan U4 pada gambar ini memiliki nilai 10, U1-nya, U2-nya minus 2, U3-nya positif 2 dan U4-nya negatif 10. Maka jumlahnya ini adalah 0 gitu kan ya. Meskipun U1 dan U4 itu tersebar lebih jauh daripada SRF terhadap SRF daripada U2 dan U3. Jadi seolah-olah kemudian kalau menggunakan kriteria ini, data yang seperti ini kemudian mencerminkan PRF, padahal tidak begitu.
Nah, tetap menggunakan gambar yang itu, kita kemudian dapat menghindari masalah ini jika kita mengadopsi kriteria kuadrat terkecil. Ini yang disebut sebagai least square gitu ya. Ini dasar dari OLS, kuadrat terkecil. Apa yang dikuadratkan? Yang menyatakan bahwa SRF dapat diperbaiki sedemikian sehingga U hat I kuadrat sama dengan YI minus Y hat I dalam kurung, kemudian dikuadratkan. Ini menunjukkan bahwa kuadrat terkecil ini kemudian nanti melihat seberapa jauhnya ini akan semakin besar. Kalau kecil juga akan besar, tapi akan lebih besar yang seperti ini. Kemudian bilangan apapun, positif atau negatif, ketika dikuadratkan, tentu juga akan menjadi positif. Nah, seperti ini. Kita ingin mencari nilai UI hat kuadrat itu sekecil mungkin, di mana U hat I adalah kuadrat dari residu. Dengan mengkuadratkan U hat I ini, metode ini memberikan bobot lebih besar untuk residu seperti U hat 1 dan U hat 4 pada gambar 31 daripada residu U hat 2 dan U hat 3. Nah, kemudian pembenaran lebih lanjut untuk metode kuadrat terkecil terletak pada fakta bahwa estimator yang diperoleh itu memiliki beberapa sifat statistik yang sangat diinginkan dari persamaan. Dari persamaan 312 jelas bahwa sigma U hat I kuadrat itu sama dengan fungsi dari beta 1 dan beta 2. Artinya, jumlah residu kuadrat ini ya adalah fungsi dari estimator beta hat 1 dan beta hat 2. Maka kemudian untuk sekumpulan data tertentu, memilih nilai yang berbeda untuk beta hat 1 dan beta hat 2 akan memberikan beberapa U hat yang berbeda, dan karenanya nilai sigma U hat I kuadrat juga akan berbeda. Nah, kita akan melihat seperti ini. Jadi, kita ingin melihat apakah ini akan menghasilkan kecil atau tidak. Variasi pada sigma U kuadrat ini akan dipengaruhi oleh beta 1 dan beta 2-nya. Atau nanti kita akan balik bahwa kita akan mencari nilai beta 1 dan beta 2 yang mengecilkan ini. Tapi kita sekarang balik dulu gitu ya. Sebagai contoh di sini, kita punya nilai Y dan X. Kemudian kita asumsikan ada dua set beta 1 dan beta 2. Yang pertama tuh beta 1-nya 1,5, beta 2-nya 1,35. Kemudian skenario selanjutnya itu adalah beta 1-nya sama dengan 3, beta 2-nya sama dengan 1. Nah, ini adalah skenario 1 gitu ya. Dengan menggunakan persamaan ini, kita masukkan nilai Y dan XI-nya, kita akan mendapatkan kita masukkan nilai X-nya gitu ya, maka kita mendapatkan Y-nya seperti ini. Dan kita mendapatkan UI-nya seperti ini, kuadratnya juga seperti ini. Nah, kemudian dengan menggunakan beta 1 dan beta 2 yang kedua, kita mendapatkan Y2 itu seperti ini. Jadi Y2 ini kan 3 ditambah 1 kali XI. XI-nya 3 gitu ya. Jadi 1 kali 1 kali 1, 1 tambah 3, 4. Untuk kemudian yang kedua, 3 ditambah 1 kali 4, 4 tambah 3, 7, dan seterusnya. Dan didapatkan errornya, error ini adalah, UI ini adalah selisih antara Y ini dengan Y hat-nya. Jadi 4 kurangi 2, 4 kurangi 4, gitu ya, dan seterusnya sehingga didapatkan seperti U2I ini. Di sini U1I. Kemudian kalau jumlah di sini 0, juga di sini 0. Apakah kemudian ini sama-sama mendekati PRF gitu ya? Ternyata karena saling menghilangkan, maka ini kemudian tidak akurat. Kita menggunakan U kuadratnya. Dan di sini didapat bahwa di sini 12, yang ini adalah 14 gitu ya. Nah, kemudian dari ini, karena nilai beta hat dalam dua eksperimen berbeda, kita mendapatkan nilai estimasi residu yang berbeda gitu ya. Sekarang set nilai beta mana yang harus kita pilih? Jelas beta pada eksperimen pertama itu adalah nilai-nilai terbaik karena memberikan nilai sigma U hat I kuadrat yang lebih kecil. Jadi 12,214 lebih kecil daripada 14. Maka kita menggunakan beta 1 sama dengan 1,5 dan beta 2 sama dengan 13,5. Nah, kita dapat membuat eksperimen seperti ini tanpa akhir dan kemudian memilih seperangkat nilai beta hat yang memberi kita nilai sigma U hat I kuadrat sekecil mungkin gitu ya. Tetapi karena keterbatasan waktu, kita perlu mempertimbangkan beberapa cara untuk mengatasi metode coba-coba ini gitu ya. Untungnya metode kuadrat terkecil atau OLS ini memberi kita perkiraan unik beta 1 dan beta 2 yang memberikan nilai sigma U hat I kuadrat yang sekecil mungkin. Nah, melalui proses derivasi kita akan mendapatkan nilai beta 1 dan beta 2 sebagai berikut.
yang akhirnya adalah beta hat 2 itu sama dengan sigma XI per sigma XI kuadrat. Dan beta satunya adalah Y bar kurangi beta 2, beta hat 2 X bar. Atau beta 2-nya juga bisa menggunakan seperti ini. Ini dalam konteks kita sebagai pengantar ekonometrika, ini tidak perlu kita terlalu pusing dengan ini. Nah, nilai beta 1 dan beta 2 hasil dari estimasi ini kemudian disebut sebagai estimator OLS. Ada beberapa statistical properties dari OLS. Yang pertama adalah estimator OLS hanya dinyatakan dalam hal kuantitas yang dapat diamati, yaitu sampel, yaitu X dan Y. Oleh karena itu mereka dapat dengan mudah dihitung. Yang kedua, estimator OLS adalah estimator titik, yaitu dengan sampel tertentu, setiap estimator hanya akan memberikan nilai tunggal, yaitu titik bukan interval dari parameter populasi yang relevan. Setelah perkiraan OLS diperoleh, dari data sampel, Gars regresi sampel dapat dengan mudah diperoleh. Nah, kita akan masuk kepada asumsi klasik OLS. Dalam analisis regresi, tujuan kita itu tidak hanya untuk mendapatkan beta hat 1 dan beta hat 2, tetapi juga untuk menarik kesimpulan tentang beta 1 dan beta 2 yang sebenarnya. Misalnya kita ingin tahu seberapa dekat beta hat 1 dan beta hat 2 dengan nilai pada populasi, yaitu beta 1 dan beta 2-nya, atau seberapa dekat Y hat I dengan nilai ekspektasi nilai Y diberikan nilai XI yang sebenarnya gitu. Lihatlah PRF ini, YI sama dengan beta 1 plus beta 2 XI plus UI. Ini menunjukkan bahwa YI itu tergantung pada XI dan UI. Asumsi yang dibuat tentang variabel XI dan error term sangat penting untuk interpretasi yang valid dari perkiraan regresi. Model regresi linear Gaussian atau standar atau klasik ini, Classical Linear Regression Model, CLRM, memiliki 10 asumsi untuk memastikan bahwa model ini bisa memberikan makna. Nah, yang pertama, asumsi yang pertama bahwa model regresi itu linear dalam parameter. Kita sudah membahasnya ini pada bab sebelumnya, dan kita sudah memahami ini. Kemudian yang kedua adalah nilai X tetap dalam pengambilan sampel berulang. Secara lebih teknis, X diasumsikan non-stokastik atau tidak random. Artinya, ini juga kita sudah bahas, artinya adalah ketika kita memilih tinggi orang tua, dalam kasus sebelumnya 80, 160 misalkan, maka kita mencari orang tua yang 160, kemudian kita cari tinggi anaknya berapa. Kemudian naik lagi menjadi 170, kita cari orang tua yang tingginya 170, ada berapa orang, anaknya tingginya berapa, dan seterusnya gitu. Kemudian nilai rata-rata gangguan UI itu 0. Jadi tadi ada kita mempelajari tentang UI gitu ya. Kalau itu di rata-rata, di jumlah kemudian dibagi dengan N-nya, maka nilai rata-ratanya itu adalah 0. Nah, seperti ini. Kita asumsikan rata-ratanya adalah 0. Artinya kemudian terdistribusi secara normal sebenarnya gitu. Kalau dia tidak 0, berarti tidak terdistribusi secara normal. Kemudian asumsi keempat adalah homoskedastisitas atau varians dari UI yang sama. Seperti apa sih homoskedastisitas itu? Seperti ini. Jadi bentuk belnya itu sama persis. Gitu ya. Beda dengan yang seperti ini. Ini namanya heteroskedastisitas. Kita akan membahasnya secara mendetail nanti pada materi setelah UTS tentang ini. Tetapi yang pasti adalah bahwa yang diperbolehkan di dalam OLS itu kita hanya menerima data yang memiliki homoskedastisitas gitu ya. Kemudian yang kelima, tidak ada autokorelasi antar error gitu ya. Artinya antara UI pada observasi yang satu dengan observasi yang lain itu tidak ada hubungan. Karena kalau ada hubungan antar error termnya, maka kemudian Y itu artinya tidak hanya berkorelasi dengan error pada observasi itu, tapi juga pada observasi yang lainnya gitu kan. Kalau dalam time series misalkan dia tidak hanya pada UT, tapi juga nanti bisa kepada UT-1, artinya error pada waktu yang sebelumnya gitu. Kemudian asumsi keenam, covariance 0 atau tidak ada korelasi antara UI dan XI. Ini kurang lebih hampir mirip dengan asumsi yang kelima bahwa XI itu juga tidak berkorelasi dengan UI karena kemudian kalau dia berkorelasi maka kita tidak bisa mengisolasi dampak XI terhadap YI karena kemudian ketika UI-nya berubah, maka XI-nya berubah dan kemudian akan mempengaruhi YI-nya. Maka kemudian secara tidak langsung YI itu dipengaruhi oleh
UI kepada XI dulu gitu ya. Kemudian yang ketujuh, jumlah observasi N itu harus lebih besar daripada jumlah parameter yang diperkirakan. Secara sederhana adalah misalkan kita kan sedang ingin menggambar sebuah garis pada dalam dua dimensi gitu ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Kita bisa menggambarkan sebuah garis, di mana garis itu merupakan sebuah persamaan gitu ya, yang linier. Maka kemudian kita bisa menggambar garis linier itu ketika ada dua titik gitu ya. Artinya jumlah parameternya itu adalah 2, kemudian titiknya adalah atau parameter yang diperkirakan itu 1 sebenarnya gitu. Atau dalam bahasa lain sebenarnya kalau variabelnya jumlah observasi N itu juga harus lebih besar atau minimal sama dengan jumlah variabel X-nya gitu ya. Asumsi yang ke-8, variabilitas dalam X. Bahwa nilai X dalam sampel tertentu tidak boleh semuanya sama. Jadi tadi tetap yang berulang, tapi juga itu variasinya banyak nilai X-nya gitu ya. Asumsi yang ke-9 bahwa model regresi ditentukan dengan benar atau tidak ada bias spesifikasi atau kesalahan dalam model yang digunakan dalam analisis empiris. Sebagai contoh seperti ini misalkan. Ini kita memiliki titik-titik seperti ini. Kalau kemudian kita membuatnya sebagai garis linier, seperti yang tertulis bahwa ini YI sama dengan alfa 1 plus alfa 2 XI, kita mendapati bahwa seharusnya ini tidak benar. Gitu. Yang benar adalah seperti ini. Nah, yaitu YI sama dengan beta 1 plus beta 2 dikali 1 per XI. Dia tidak linier. Gitu ya. Ini adalah Philip curve yang menunjukkan hubungan antar inflasi dengan tingkat pengangguran. Hubungannya bukan linier. Maka kemudian dalam analisis regresi, kita harus memenuhi asumsi bahwa tidak ada bias spesifikasi atau spesifikasinya sudah ditentukan dengan benar. Dan yang ke-10 adalah tidak ada multikoliniaritas yang sempurna. Beberapa tentang asumsi ini nanti akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Di situ nanti kita akan mempelajari apa itu multikolinialitas, apa itu autokorelasi, apa heteroskedastisitas, kemudian bagaimana mengidentifikasi bahwa dalam data kita terdapat pelanggaran asumsi tersebut, kemudian apa dampaknya kalau itu dibiarkan, dan pada akhirnya adalah bagaimana cara memperbaikinya, atau apa tindakan, apakah diperbaiki atau tidak, dan seperti apa konsekuensinya. Nah, kemudian selanjutnya terkait precision or standard error of least square estimate. Jadi terkait dengan akurasi dari hasil estimasi OLS itu. Estimasi OLS adalah fungsi dari data sampel, tetapi karena data berubah dari sampel satu ke sampel yang lain, hasil estimasi juga akan berubah. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah ukuran keandalan atau presisi estimator dari beta head 1 dan beta head 2. Dalam statistik, presisi estimasi ini diukur oleh kesalahan standar atau standar error yang dapat diperoleh sebagai berikut. Nah, nanti kalau kita menggunakan software, kita akan bisa mendapatkan angkanya secara langsung. Yang paling utama adalah bahwa kita memahami makna dari standar error tersebut. Ini standar deviasi. Ini disebut sebagai standar error of estimate atau standar error of regression. Ini hanyalah simpangan baku nilai Y di sekitar garis regresi yang diestimasi dan sering digunakan sebagai ukuran goodness of fit dari garis regresi yang diestimasi. Semakin kecil nilai standar error ini, berarti menunjukkan bahwa estimasi dari OLS ini semakin akurat. Nah, ini sebagai bagian pertama terkait dengan masalah estimasi. Nanti kita akan melanjutkan terkait dengan the Gauss-Markov theorem dan seterusnya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.